Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wat tuqa was salaha ya rabbal alamin. Teman-teman saya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Tak lupa salawat beserta salam semoga terlimpahkan dan tercurahkan kepada junjungan kita, suri teladan kita, uswah hasanah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman saya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini kita masuk kepada pembahasan baru, yaitu pasal ke-6, hukmu tarikis salat, hukum seseorang yang meninggalkan salat. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, tarkus salati yanqasimu ila qismaini. Seseorang yang meninggalkan salat itu sejatinya terbagi menjadi dua. Ahaduhuma ayyakuna ma'a jahdi wujubiha fahuwa kufrun bila syakkin. Yang pertama, seseorang hendaklah dia mengingkari akan kewajiban salat tersebut. Maka para ulama menghukumi orang-orang yang dia mengingkari hukum wajibnya salat, fahada kufrun bila syakkin, maka orang tersebut itu telah kafir bila syakkin, tanpa ada keraguan-raguan. Dan ini para ulama sepakat, imam 4 madhab sepakat, li'anna jahda wujubis salatil mafrodati kufrun, karena seseorang ketika mengingkari kewajiban salat, maka dia telah melakukan salah satu pembatal agama Islam. Karena salat adalah tiang agama yang menjadikan pondasi. Begitu juga seseorang semuanya itu sadar, tahu hukum salat itu adalah wajib. Maka ketika menyisih kesepakatan ijma, bahkan ijma tentang kewajiban salat ini bukan hanya yang bersepakat para ulama, orang awamnya sekalipun itu mengakui tentang kewajiban salat. Artinya ini ijma yang qat'i, ijma yang sulit untuk terbantahkan, ijma yang tidak mungkin diingkari dengan ijma yang lain. Misalnya ada sekelompok ulama kemudian berkumpul buat misalnya majma', perkumpulan atau bahsul masail, membahas sholat ini sejatinya wajib atau tidak. Kemudian majma' ulama tadi bersepakat, sholat itu hukumnya tidak wajib, sholat 5 waktu yang dimaksud di sini. Maka itu tidak bisa dibatalkan, karena kesepakatan sholat 5 waktu semua tahu, bahkan orang awam sekalipun mengetahuinya. Anak kecil sekalipun ditanya, apa hukum sholat 5 waktu? Wajib. Litakdzibihillaha wa rasulahu wal mu'minin, karena seseorang yang mengingkari akan kewajiban sholat 5 waktu, sama saja dia telah mengingkari, mendustai Allah dan Rasulnya, yaitu Rasulullah SAW, wal mu'minin, begitu juga orang mukmin. Karena kaum mukminin semuanya bersepakat akan kewajiban salat
5 waktu. Wa qad qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda. Maka barang siapa yang yushaqiq itu menyelisihi, mengingkari, ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda, barang siapa yang mengingkari, tidak mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas tegak hujjah atas orang tersebut, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan mengikuti jalan selainnya jalan orang mukmin. Maksudnya jalannya orang mukmin di sini apa? Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala Asy-Syafi'i, beliau seorang ulama ahli tafsir bermadzhab Syafi'i. Ghaira sabilil mu'minin, beliau menerjemahkan dengan sahabat Nabi. Jadi seseorang yang tidak mengikuti bagaimana cara beragamanya para sahabat, bagaimana sahabat memahami sebuah dalil, maka orang tersebut itu sama saja tidak mengikuti petunjuk Nabi. Karena orang yang paling paham tentang apa yang diinginkan oleh Rasulullah adalah tentunya muridnya. Siapa murid Rasulullah? Sahabat. Dan tidak ada sahabat sekalipun yang mereka mengatakan sholat 5 waktu itu tidak wajib. Tidak ada. Nuwallihi ma tawalla, maka orang tersebut akan aku palingkan ma tawalla, atas apa yang dia telah berpaling, wa nuslihi jahannam, dan akan aku hempaskan orang tersebut masuk ke dalam neraka jahannam, wa sa'at masira, dan itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Maka sholat 5 waktu ini adalah sebuah kesepakatan yang tidak mungkin dibatalkan dengan kesepakatan setelahnya. Walaupun seluruh kaum muslimin itu berkumpul ingin merubah kewajiban sholat 5 waktu ini, tidak bisa. Maka oleh karena itu, salah satu pembatal keislaman seseorang adalah ketika seseorang itu mengingkari kesepakatan yang telah ditetapkan. Dan para ulama mengatakan ini berlaku untuk sholat. Adapun masalah zakat, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan orang yang mengingkari zakat itu tidak serta-merta kafir, harus coba dulu didatangkan amilnya, ditakih di ini. Tapi kalau orang mengatakan sholat 5 waktu nggak wajib, nah itu nggak ada alasan. Tapi bukan serta-merta ini jadi takfiri, mudah mengkafirkan orang. Nah, kita bedakan antara ketika kita menghukumi sebuah amalan, bedakan antara ketika kita menghukumi sebuah amalan dengan ketika kita menghukumi seseorang. Antum tahu Abdullah bin Ubay bin Salul? Tahu ya? Siapa itu Abdullah bin Ubay bin Salul? Munafik. Ketemu Rasul enggak? Ketemu. Hidup di zaman Rasul. Itu orang munafik. Orang munafik itu kafir enggak? Sekelas Abdullah bin Ubay bin Salul. Kafir. Hidup di zaman Nabi. Bahkan ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala pernah minta izin, ya Rasul, izinkan saya memenggal lehernya Abdullah bin Ubay bin Salul. Apa kata Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Jangan. Padahal kan status orang kafir
itu halal darahnya enggak? Halal darahnya. Tapi tidak serta-merta kita ini menghukumi seseorang itu langsung kafir, boleh ditumpah darahkan, enggak. Maka bedakan antara menghukumi sebuah amalan dengan menghukumi seseorang. Makanya amalannya Abdullah bin Ubay bin Salul itu kafir. Bahkan adab yang diterima oleh orang munafik itu lebih kecil, lebih lebih kecil, lebih ngeri, lebih jadinya lebih dahsyat dibanding orang kafir sekalipun. Orang munafik itu kan fit darkil asfali minan nar, di bawah keraknya api neraka jahanam. Bahkan para ahli tafsir, Ibnu Katsir, Imam Tabari, Imam Qurtubi, para a'immah ahli tafsir ketika menerjemahkan hukuman untuk orang munafik, mereka mengatakan orang munafik itu hukumannya, siksaannya lebih pedih dibanding Yahudi dan Nasrani. Antum coba cek tafsir para ulama, bagaimana adabnya orang munafik, status orang munafik di akhirat. Adabnya itu lebih pedih dibanding orang Yahudi dan Nasrani sekalipun. Kalau orang Yahudi dan Nasrani jelas musuh Islam, tapi orang munafik musuh di dalam selimut. Bahkan Abdullah bin Ubay bin Salul banyak membocorkan rahasia-rahasia Rasul, strategi perang Rasul. Tapi apakah Rasul serta-merta udah bunuh aja Abdullah bin Ubay bin Salul? Ya tidak. Maka kita bedakan antara menghukumi seseorang dengan menghukumi amalan. Maka seseorang yang meninggalkan sholat, ketika kita tanya, sholat 5 waktu hukumnya wajib atau enggak? Enggak wajib. Ngapain sholat 5 waktu? Maka enggak serta-merta kamu kafir. Enggak. Karena hukum ta'yin seseorang person dengan menghukumi amalan itu berbeda. Kecuali setelah antum tegakkan hujah, ya antum mau membunuh, ya nggak serta-merta antum boleh membunuh. Karena yang boleh untuk membunuh, mencap kafir itu adalah amir, waliul amr, entah itu pemimpin atau entah itu otoritas ulama yang kompeten. Misalnya Majelis Ulama Indonesia menfatwakan kafir, ya kafir. Contohnya apa? Ahmadiyah itu sudah dicap kafir oleh Majelis Ulama. Apalagi banyak yang dicap kafir. Terus Ahmad Musaddiq, Laedan dicap kafir oleh MUI. Maka boleh. Illa di sini Syekh Utsaimin rahimahullah taala melanjutkan, illa idza kana jahidan al-wujub, kecuali kalau seandainya orang tersebut itu mengingkari kewajiban salat 5 waktu, liqaunihi hadisa ahdin bil Islam, karena orang tersebut baru masuk Islam. Orang baru masuk Islam, kemudian kita tanya, salat wajib atau enggak wajib? Kamu kafir, enggak jadi masuk Islam nanti. Oh kalau gitu saya tak murtad lagi ya. Nah, tambah bahaya. Fayumkinu ayyakuna jahilan bil hukmi, karena bisa jadi orang tersebut itu tidak mengetahui hukumnya. Fala yakfuru hatta yubayyana lahul am, maka orang tersebut tidak bisa dikafirkan kecuali setelah hujjah tentang kewajiban salat tersebut. Summa in anat, kalau seandainya setelah kita jelaskan, setelah kita dakwahi, orang tersebut itu tetap ngeyel,
tetap tidak mau melaksanakan sholat sama sekali, ba'da dzalika kafar, maka orang tersebut baru boleh dikatakan kafir. Maka ikhwaskan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bab takfir, permasalahan takfir itu tidak semudah itu, tidak sekonyong-konyong orang tersebut kemudian kafir. Seseorang tidak berhukum dengan hukum Allah, takut kafir, enggak. Kemudian kita demo, ya enggak bisa. Apalagi di negara kita ini dilematis sekali teman-teman sekalian. Ketika ditanya apa undang-undang negara kita, Pancasila, tidak berhukum dengan hukum Allah, ini berarti negara tauhid, negara kafir. Karena masalah undang-undang negara kita ini kompleks sekali. Dan para ulama terdahulu melalui Majelis Ulama Indonesia telah sepakat bahwasannya dasar undang-undang negara kita ini Pancasila. Ya, dengan pertimbangan, berarti Pancasila tidak mengindahkan atau tidak mempraktekkan syariat Islam. Ya, dipraktekkan, ada butir-butir dalam Pancasila. Tapi untuk menegakkan syariat Islam di negara Indonesia itu bukanlah sulit, insya Allah mudah. Tapi untuk mengubah dasar undang-undang, nah itu yang jadi masalah. Karena kita harus mulai dari awal, harus terjadi perpecahan dan lain sebagainya, dan itu bukanlah sesuatu hal yang diinginkan oleh syariat Islam. Maka para ulama menghukumi negara Indonesia itu adalah negara Islam. Karena negara Islam itu bukan hanya ditinjau dari dasarnya saja, dilihat dari apa namanya, dari dohirnya syariat Islam mudah ditegakkan, syariat Islam ada di mana-mana, pemimpinnya juga Muslim, maka hampir sulit sebuah daerah itu ketika dipimpin oleh non Muslim, kecuali daerah-daerah tertentu sulit untuk dipimpin oleh Muslim. Tapi secara umum Indonesia itu negara Muslim. Banyak hujah-hujah yang yang menguatkan bahwasanya negara Indonesia adalah negara Islam. Dan pembahasan itu bukan tempatnya di sini. Kita lanjutkan. Liqauni hadisu ahdin bil Islam fayumkinu ayyakuna jahilan bil hukmi fala yakfuru hatta yubayyana lahul amr. Maka seseorang tidak boleh serta-merta mudah untuk mengkafirkan orang lain kecuali setelah tegak hujah. Dan mengatakan takfir dengan tabdi' itu berbeda. Mengatakan orang kafir dengan orang bid'ah itu beda. Jadi kadang orang itu sering sensi dengan kata bid'ah. Padahal kata bid'ah itu adalah kata mustalah syariah, dan itu dipakai di semua ormas di Indonesia. Muhammadiyah menggunakannya, kemudian NU juga menggunakannya, ada. Karena bid'ah itu istilah syar'i. Dan tidak serta-merta ketika dikatakan ahlu bid'ah berarti kafir. Loh, bukankah dalilnya kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar? Setiap bid'ah itu adalah kesesatan, dan setiap kesesatan adalah tempatnya di neraka. Ya memang, saya mau katakan, orang nyuri itu dosa atau enggak? Dosa. Nah, kalau misalnya ada orang nyuri kemudian disiksa di neraka, masuk akal enggak? Ya masuk akal. Karena apa? Dia melakukan kesalahan. Dan bid'ah kan juga kesalahan. Bid'ah itu juga dhalalah, kesesatan. Harusnya suruh mengikuti Nabi, tapi
dia nggak mengikuti. Harusnya nggak boleh mencuri, tapi dia ngeyel. Bukankah orang yang mencuri itu tidak mengikuti petunjuk Nabi? Ya. Kecuali memang ada bid'ah-bid'ah yang mukaffirah dengan bid'ah yang mufassiqah. Bid'ah mukaffirah itu bid'ah yang bisa menjadikan seseorang itu kafir. Dan ada juga bid'ah yang mufassiqah yang menjadikan seseorang itu ya tidak bisa dikatakan kafir. Insyaallah nanti ada penjelasannya. Wathani, dan yang kedua, ayakuna tarkas salati kaslan wa tahawunan ma'a iqrari bil wujub. Contoh yang kedua, orang yang meninggalkan salat. Itu yang kedua adalah seseorang yang meninggalkan salat karena disebabkan kaslan, malas, wa tahawun, dan meremehkan kewajiban salat, menunda-nunda, nanti aja lah, masih longgar. Sedangkan ma'a iqraril wujub, sedangkan orang tersebut itu mengakui tentang kewajiban salat. Dia mengakui salat itu hukumnya wajib. Saya tahu hukumnya wajib, tapi nantilah, kan masih longgar. Apalagi isya masih nanti sampai subuh jam 3, jam 4. Santai dulu kawan, gitu kan, masih enggak nanti gitu. Maka orang tersebut tidak serta-merta fahada yud'a ilaiha. Maka orang tersebut diajak untuk sholat. Ayo sholat, diperingatkan, kita tanbih. Wa yu'maru biha fa in shalla fadha. Kalau seandainya orang tersebut segera melaksanakan sholat, maka itu yang kita harapkan. Alhamdulillah, orangnya mau melaksanakan sholat, tidak menunda-nunda sholat. Wa in istamarra ala tarkiha faqad ihtalafal ulama. Kalau seandainya setelah kita tegakkan hujjah, setelah kita ngajak ini nggak sekali dua kali loh, kita ajak kemudian nggak mau ya kafir. Nah, jadi harus namanya ngajak orang itu kan nggak sekali dua kali, kita jelaskan nggak mau, kamu kalau nggak mau ya hati-hati, kamu bisa kafir. Nah seperti itu. Faqad ihtalafal ulama faminhum man qala innahu yakfur. Ada sebagian ulama yang mengatakan setelah ditegakkan hujjah dia tidak mau, tetap ngeyel, tetap tidak mau melaksanakan salat. Dan sebagian ulama mengatakan fa innahu yakfur, maka dia kafir. Wa yuqtalu kafiron, dan dia boleh untuk dibunuh. Statusnya apa? Kafir. Coba, ini keistimewaan salat itu seperti itu, tingginya derajat salat itu seperti itu. Orang dibunuh statusnya kafir. Wala yusalla alaihi, dan tidak disolatkan. Karena apa? Ya dia kafir. Orang kafir kan nggak disolatkan. Orang kafir kan nggak wajib sholat. Wala yudfanu ma'al muslimin, dan tidak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Kalau seandainya adalah sebuah pemakaman itu khusus kaum muslimin, maka nggak boleh dikuburkan di situ, karena statusnya kafir, bukan orang Islam. Walaupun misalnya dia anak kiai, walaupun dia bapaknya kiai, maksudnya bapaknya dia anaknya kiai, atau anaknya dia adalah seorang kiai, tetap dihukumi kafir. Ini sebagian ulama mengatakan demikian. Wa dalilu qauli haula, adapun dalil yang mengatakan bahwasannya orang tersebut itu ketika sudah ditegakkan hujjah, diajak untuk mendirikan sholat sekali, dua kali, tiga kali, tidak mau, maka orang tersebut dihukumi kafir. Orang tersebut boleh dibunuh, statusnya kafir, dan dia tidak boleh disolatkan dan tidak dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala anil musyrikin, tentang orang musyrikin. Fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa ihwanukum fiddin. Kalau seandainya ada seseorang yang murtad, ada orang yang murtad, dulunya masuk Islam, dulunya Islam, kemudian dia murtad, keluar dari agama Islam. Kemudian orang tersebut itu taubat, dia taubat, mengakui kesalahannya. Ya, saya dulu murtad, saya salah. Wa aqamus salat, dia taubat, artinya taubat, dia masuk Islam kembali. Wa aqamus salat, kemudian dia mendirikan salat.
wa atauz zakat, dan dia mau membayar zakat, fa ihwanukum fiddin, maka orang tersebut adalah saudara kalian seagama, saudara se-Islam. Wa nufassilul ayati liqaumi ya'lamun, dan kami jelaskan, kami tafsirkan, kami detailkan ayat-ayat firman-firman Allah Subhanahu wa taala liqaumi ya'lamun, untuk orang-orang yang mengetahui, atau untuk orang-orang yang agar dia tahu. Maka orang ditegakkan hujah, kamu kalau nggak mau nanti kamu bisa kafir, hukumannya seperti ini, seperti ini. Terkadang seseorang itu ketika ditakut-takuti, kamu kalau nggak sholat nanti kamu statusnya kafir, kamu nggak boleh dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Kadang orang takut, akhirnya ya sudahlah, saya tak sholat. Ya mungkin awalnya sholatnya itu niatnya karena takut, tapi lama-lama itu ya mungkin dengan berjalannya waktu bisa membuat seseorang itu akhirnya sadar. Akhirnya membuat seseorang itu sadar dan akhirnya takut. Maka ada orang itu, tipe-tipe orang tertentu itu ketika ditakut-takuti akhirnya mau sadar. Tapi kalau cuma diancam, kamu hati-hati loh, nggak sholat bisa ini. Kadang belum kita tegakkan, kamu sebagian ulama itu mas, kalau nggak mau sholat itu hukumnya begini. Oh, ya juga ya sudahlah, saya tak sholat gitu. Ya alhamdulillah. Maka orang itu kadang perlu ditakut-takuti. Ya ibaratnya itu kan seperti sanksi sosial. Maka seperti madhab Hambali, ya, kalau orang sudah ditegakkan hujah nggak mau sholat, ya sudah, dia kafir. Karena sanksi sosial itu sangat berarti, teman-teman sekalian. Orang itu kalau cuma ini doang nggak apa-apa, tapi ketika kena sanksi sosial itu mikir, wah nggak disolatkan, waduh malu dong. Anak saya kiai, masa bapaknya nggak disolatkan, misal seperti itu. Atau saya keluarga kiai, mungkin nggak keluarganya itu kiai, tapi ada orang satu nyempil nggak mau sholat, mungkin nggak? Mungkin, kan ada. Karena anak kiai itu nggak menjamin masuk surga, nggak ada jaminan. Mana kalau ada orang, makanya kalau ada orang, kamu kalau nggak ikut saya kamu neraka, nggak boleh seperti itu. Tawang Rasulullah SAW saja itu ketika mendakwahi siapa teman-teman? Dakwahi Fatimah, sesungguhnya Fatimah, aku tidak bisa menjamin kamu masuk surga. Siapa yang mengatakan? Rasulullah. Kepada siapa? Ibunda Ahlul Bait. Kan Fatimah itu kan yang dijadikan patokan Ahlul Bait, kan keturunannya siapa? Fatimah. Padahal secara nasab itu nggak nyambung kepada Rasulullah, nyambung kepada kakeknya Rasulullah. Tapi itu orang sudah bangga Ahlul Bait, karena Rasulullah SAW itu tidak ada nasab yang nyambung kepada beliau. Maka kalau ada misalnya Ahlul Bait itu nyambungnya kepada Fatimah, kepada Ali bin Abi Thalib. Karena anak perempuan itu kan terputus nasabnya kepada bapaknya. Sedangkan Ali bin Abi Thalib dengan Rasulullah SAW itu ketemu di kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Maka sangat mungkin Ahlul Bait kafir, mungkin nggak? Ya mungkin, hanya saja kita belum menemukan orang seperti itu. Tapi bisa jadi, karena kan Ahlul Bait itu kan sudah ini nikah sana kan sangat mungkin. Walaupun kita tidak menuduh Ahlul Bait itu kafir, enggak, tapi bisa jadi ada kemungkinan seperti itu. Maka siapapun itu, mau Ahlul Bait kah, mau Ba'alwi, mau apa lagi, orang biasa, ajam,
mau hadzorim, mau apa namanya, istilahnya apa? Kalau istilahnya di habaib itu bukan keturunan Habib itu, astagfirullah, saya lupa, ada istilahnya itu. Apa namanya? Bukan, itu Robito Halawiyah itu yang menjembatani nasabnya. Intinya ada, jadi istilahnya ada, bukan keturunan Ahlul Bait. Kan nggak setiap orang keturunan Arab itu kan Ahlul Bait. Maka ada namanya Robito Halawiyah, ada Ba'alwi, kemudian ada Masyayikh, ada ini macam-macam. Nanti ada yang ini Ahlul Bait, ada yang bukan. Fa'indana, kata Syekh Utsaimin, fa'indana al-an jumlatun syartiyah. Maka dalam ayat At-Taubah ayat 11 ini kita memiliki jumlah-jumlah syartiyah. Asyartu fiha min salasati umur. Syaratnya itu ada 3. Wa kana al-jawabu amran wahidan. Adapun jawaban dari syarat tersebut itu 1. Fasaltul awal fa in tabu. Kalau dia tobat. Wa tsani wa aqamus shalat. Kalau dia melaksanakan salat. Yang ketiga wa atuz zakat, kalau dia menunaikan zakat. Kullu hadza syartun. Sejatinya 3 ini adalah syarat. Syarat yang harus dipenuhi. Kalau ketiga syarat ini terpenuhi, maka baru ada jawabannya. Apa itu? Fa ihwanukum fiddin. Maka harus 3 hal ini terpenuhi pada diri seseorang, baru bisa dikatakan orang tersebut itu saudara se-Islam. Wa huwa wahid wal qaidah. Sedangkan kaidah mengatakan annahu idza rutiba syai' ala syartin wahidin aw muta'addidin fa innal jawaba la yatimmu illa idza tamma syart. Sebuah kaidah menyebutkan apabila idza rutiba syai', ketika sesuatu itu dipersyaratkan, jadi ada beberapa macam, dipersyaratkan atas sesuatu yang satu. Fa'inal jawab, maka jawaban tersebut itu, konsekuensi tersebut itu tidak akan tegak la yatimu ila tamma syart, kecuali syarat-syarat tadi terpenuhi. Kalau misalnya ada 4 syarat, ya 4 syaratnya terpenuhi, baru dia bisa dikatakan, baru bisa dihukumi dari jawab syarat tadi. Fahuna ishtarat Allah. Di sini Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan li thubutil ukhuwati fid din salah satu syurut. Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan seseorang itu saudara se-Islam. Yang pertama at-taubah minasyirik. Dia bertaubat dari kesyirikan. Karena ayat ini berbicara tentang orang yang dulunya murtad kemudian ingin kembali masuk Islam. Maka pertama dia taubat dari kesyirikannya. Dia mengakui, saya dulu salah, saya dulu mungkin tertipu, mungkin saya dulu ini, mungkin saya itu, mungkin saya ketika itu saya murtad karena ya gimana ya Pak Ustadz, suami saya ngancam saya kalau nggak ikut agamanya nanti saya diceraikan. Loh, kalau saya diceraikan gimana anak saya? Kan saya takut Pak Ustadz. Akhirnya saya ikut suami saya yang murtad. Usut punya usut, perempuan ini dulu dinikahi oleh seseorang yang dulunya itu non muslim, kemudian karena ingin menikahi seorang wanita dia masuk Islam. Dan hati-hati teman-teman sekalian, banyak orang itu menggunakan cara demikian, pura-pura masuk Islam untuk menikahi perempuan muslimah, kemudian ketika sudah memiliki anak baru laki-laki tersebut itu kembali kepada agamanya yang dulu. Ketika demikian, seorang perempuan takut untuk diceraikan, takut nanti ketika saya dicerai gimana anak saya. Akhirnya terombang ambing. Maka akui, dulu saya salah. Ini tobat. Maka tobat itu yang pertama syaratnya adalah mengakui kesalahan, bukan nggak apa-apa lah sekarang mabuk nanti tinggal sholat, nggak apa-apa lah mabuk nanti tinggal
tinggal tobat. Ya kalau sempat taubat, itu pertama. Kedua, meremehkan dosa itu bahaya. Karena sama saja kita meremehkan zat yang membuat aturan. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang ketika meremehkan dosa kecil, lama-lama menjadi dosa besar, sehingga bisa mengeluarkan seseorang itu dari agama Islam. Bukan saya katakan dosa besar itu mengeluarkan dari agama Islam, bukan. Tapi ketika seseorang dosa kecil menganggap remeh, nggak apa-apa lah. Ini bahaya, karena tahawun, meremehkan. Yang akhirnya ketika seseorang itu meremehkan, nggak apa-apalah, sekarang mabuk, nanti tinggal tobat. Nanti efek sampingnya meremehkan Allah. Ketika seseorang itu meremehkan Allah, akhirnya orang tersebut itu bisa kafir, keluar. Tidak ada lagi rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, iqamus salat, dia mendirikan salat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Idza takhallafa wahidun min hadhihi thalathah lam yujad al-jawab alladhi huwa al-ukhuwatu fid din. Kalau seandainya satu di antara tiga syarat ini tidak terpenuhi, lam yujad al-jawab, maka nggak ada jawabannya. Maka seperti ada orang yang bertanya, mungkin Allah itu kan maha mampu, mungkin nggak Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan zat yang lebih besar dibanding Allah? Kalau dijawab mampu, jawabannya salah. Karena apa? Apalagi kalau dijawab nggak mampu, karena apa? Pertanyaannya itu sudah salah, gitu loh. Seperti mungkin nggak sesuatu yang mungkin nggak sesuatu Allah Subhanahu wa ta'ala itu kan sesuatu yang turun itu bisa naik lagi. Mungkin nggak, misalnya turun jadi naik, nggak bisa. Karena itu sesuatu yang kontradiksi, yang bertabrakan, karena nggak mungkin. Maka yang seperti itu yang salah adalah pertanyaannya. Maka begitu juga di sini, ketika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka tidak ada jawabannya. Maka belum bisa dikatakan orang tersebut itu saudara seiman. Ada di masalah yuwaddihul ahmad. Akan aku sebutkan contoh-contoh yang bisa memudahkan kita untuk memahaminya. Lau qulta, kalau seandainya engkau mengatakan idza zaraka fulan, kalau seandainya ada seseorang yang mengunjungimu, wa ataqal kitabal fulani, kemudian orang yang mengunjungimu tadi menghadiahkan kepadamu sebuah kitab, misalnya apa? Kitab Riyadhus Shalihin misalnya. Wa qara'tahu fa akrimhu, dan engkau diperbolehkan untuk membaca kitab tadi. Misalnya ada orang datang, Mas Galih misalnya main ke rumahnya siapa? Rumahnya misalnya Hafid. Kemudian Mas Galih ini memberi hadiah kepada Hafid sebuah kitab, dan Galih membolehkan, silahkan kitab tersebut itu dibuka plastiknya, silahkan plastiknya dibuka dan dibaca. Fa'akrimuhu, maka muliakanlah, maka jamulah tamu tersebut. Nah, hadhihi salas, ini ada 3. Maka lauzaraka, kalau seandainya misalnya seseorang datang kemudian memberikan kitab, cuma beli kitab, fa'innaka la tukrim, maka jangan dijamu. Karena apa? Kan cuma ngasih kitab, ngasih itu kan nih kitabnya, diambil lagi, ya kan? Jangan, orang tersebut jangan dijamu. Maka tidak terpenuhi 3 syarat tersebut. Maka kalau orang tersebut mengatakan, kenapa engkau tidak menjamuku? Li'annaka lam taktafi bisyar, karena 3 syarat tersebut itu tidak terpenuhi.
Seperti tadi misalnya Hafid mengatakan, Galih, kalau kamu ke rumahku, berkunjung ke rumahku, kemudian kamu membawa makanan martabak spesial, misalnya martabak spesial, maka aku akan apa? Menjamumu, akan aku sambut. Ternyata Mas Galih datang nggak bawa martabak spesial, tapi martabak biasa. Tercukupi syarat nggak? Enggak. Karena martabak spesial itu telurnya 3. Ini biasa telurnya 1. Sama-sama martabak, telurnya 1, yang spesial 3. Boleh nggak Mas Galih protes? Kenapa saya nggak dikasih minuman gitu? Nggak suguhin minuman? Nah kan saya bilang, kalau kamu datang ke rumah saya bawa martabak spesial, ini martabak spesial atau bukan? Bukan, karena telurnya 1. Apalagi kalau ternyata martabaknya adalah martabak manis, tambah tidak terpenuhi syaratnya, maka tidak bisa protes. Lah kan saya bilang ini harus terpenuhi, baru mau saya sambut, baru saya suguhi makanan, baru saya suguhi minuman. Nah syaratnya nggak terpenuhi. Apalagi martabak spesialnya datang tapi orangnya nggak datang, disuguhi makanan enggak, karena orangnya nggak ada. Maka di sini seperti itu, lauza rakaat. Maka kalau seandainya seorang datang wa ataqal kitab lakinnahu mana'aka min qiraatihi, nih dikasih ngasih kitab, tapi ketika antum mau buka sampul, jangan dibuka. Kira-kira dikasih minuman nggak, karena nggak terpenuhi syaratnya. Nah bukti kalau boleh kita membaca, ya sampulnya dibuka, plastiknya dibuka. Maka di dalam ayat ini, intabu wa aqamus shalat wa atuz zakat istahaqqu ayyakunul ihwatan lana. Orangnya taubat dulu, melaksanakan sholat, membayar zakat, maka baru boleh dikatakan dia saudara seiman. Fa in lam yaqumu bihadhil awsaf at-thalathah lam yastahiqu ayyakunu ihwatan lana fid din. Maka kalau seandainya orangnya tobat balik tapi nggak mau melaksanakan sholat, saudara seiman bukan? Ya enggak, tidak bisa dikatakan saudara seiman. Wala tantafil ukhuwatu fid din illa bil kufri sharih. Dan seseorang saudara seiman, hubungan ikatan iman seseorang itu tidak mungkin bisa terputus illa bil kufri sharih, kecuali dengan kekafiran yang nyata. Li'anna al-insana mahma asa fahuwa aku. Kalau seandainya seorang manusia itu betapa banyak dia melakukan maksiat, maka sejatinya dia masih saudaramu. Lauzana wa saqaq. Kalau seandainya seseorang itu berzina, kemudian mencuri, minum khamr, membunuh orang lain, fahuwa akhu, maka orang tersebut itu masih dikatakan sebagai saudara. Maka dosa besar yang istimewa ini di sini 2, salat dan bayar zakat. Sholat dan bayar zakat ini menjadi patokan. Maka kalau orang nggak mau sholat, nggak mau bayar zakat, maka dikatakan orang tersebut itu kafir. Tentunya setelah tegak hujjah. Walau bama ba'dun nasi yastaghribu hadza. Dan bisa jadi seseorang itu merasa aneh. Kaifa yaf'alu hadzal jara'im al-kabirah wa ma'a dzalika yakunu akhan lana. Loh kok bisa ada orang yang melakukan sebuah
kemaksiatan yang besar, misalnya bunuh orang lain, kemudian dia berzina, kok masih dikatakan saudara se-Islam? Nah, dalilnya ada, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla." Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas kalian qisas bagi orang yang membunuh. Al-hurru bil hurri. Maka seorang yang merdeka itu dihukumi dengan seseorang yang merdeka. Wal abdu bil abdi. Sedangkan hamba sahaya dihukumi dengan hamba sahaya. Maka kalau seandainya ada seseorang, maka di sini ada sebuah faedah fikih. Ada seseorang yang merdeka, dia membunuh budak hamba sahaya. Misalnya Pak Ijo bunuh hamba sahaya namanya Pak Bejo. Maka Pak Ijo dikisos enggak? Dikisos enggak? Saya ulangi sekali lagi. Pak Ijo itu orang yang merdeka, bukan seorang budak. Membunuh Pak Bejo yang notabene dia adalah seorang budak. Dikisos enggak Pak Ijo? Enggak. Karena yang dibunuh adalah budak. Lah kalau enggak dikisos berarti hukumannya apa? Maka hukumannya adalah nisfu diyah. Kan kalau orang membunuh orang lain kan 1 kisos, 2 diyah, 3 apa? Dimaafkan. 1 kisos. Misalnya ahlu warisnya menuntut ini harus dikisos, maka harus dikisos. Atau bisa jadi ahlu warisnya sudah nggak usah dikisos, kasihan dikisos. Saya maunya bayar dia. Kenapa? Biar sekalian jatuh miskin misalnya. Boleh. Sehingga orang tersebut tidak dikisos tapi dia bayar dia. Bayar dia itu berapa? 1 ekor unta. Maka kalau orang merdeka membunuh seorang budak, maka balasannya apa? Nisfu diyah. Maka dia harus membayar 100 ekor unta. Kira-kira berapa 100 ekor unta? Sekitar berapa? 1,8 miliar. Itu nyawa seorang budak. Kalau orang merdeka artinya berarti 3,6 miliar. Ya tergantung unta itu harganya berapa. Unta itu yang biasa itu sekitar harganya 10.000 real. Silahkan dikali 10.000 dikali 4.500 berapa? Ayo, yang pintar matematika. 10.000 dikali 4.500 450 juta. 450 juta dikali 100 berapa? 450 juta berarti dianya 45 miliar. Berarti 1 nyawa 45 miliar. Nah, berarti ini sekaligus sebagai revisi. Tadi saya salah. Berarti 1 nyawa orang merdeka itu 45 miliar. Kalau budak berarti 22,5 miliar. Nah, maka di sini kan orang merdeka dengan orang merdeka baru bisa dikisos, atau budak membunuh budak. Maka kalau ada budak bunuh budak, maka baru dikisos. Apalagi kalau budak membunuh orang yang merdeka, jelas itu dikisos. Bisa dipahami? Wal unsa bil unsa, dan perempuan membunuh perempuan.
Maka ada khilaf bagaimana kalau seandainya laki-laki membunuh seorang perempuan, apakah dikisos? Ulama berbeda pendapat. Namun pendapat yang kuat tetap dikisos. Tetap dikisos. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf. Kalau seandainya ufiya lahu min akhi, ternyata orang yang membunuh tadi ufiya, apa itu ufiya? Dimaafkan. Ufiya itu dari afa yafu. Afa yafu apa? Afwan, maaf, dimaafkan. Apabila dia dimaafkan oleh saudaranya ya, ini digarisbawahi oleh saudaranya. Artinya apa? Orang yang membunuh tadi masih saudara orang yang dibunuh. Orang yang membunuh tadi masih saudara bagi ahli waris orang yang dibunuh. Fattiba'un bil ma'ruf. Maka laksanakanlah dia tersebut itu dengan cara yang baik. Wal qisasu yasbutu fil qatlil amd. Dan kisos itu bisa ditegakkan ketika pembunuhannya itu disengaja. Wa ma hadza yaqulullah ta'ala. Walaupun demikian, Allah Subhanahu wa taala tetap menyebutkan faman ufiya lahu min akhihi syai'. Kalau seandainya dia dimaafkan oleh saudaranya, idan hadzal qatil al-muta'ammid lam yahdus minal Islam. Maka orang yang membunuh dengan sengaja tadi, sejatinya orang tersebut itu belum keluar dari agama Islam. Li'annahu akhun lil maqtul. Karena yang memaafkan dia adalah saudara bagi orang yang dibunuh. Wallahu azza wa jalla khataban nasa biqauli. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang seseorang yang membunuh, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Artinya masuk di dalam orang yang beriman tersebut adalah sang pembunuh dan yang dibunuh. Fahuwa akhun lahu ma'annahu qatalahu. Maka dia adalah saudara bagi yang dibunuh walaupun dia yang membunuh orang tadi. Idan al-ukhuwatu fid din la tantanfi bil ma'ashi. Maka ikatan hubungan persaudaraan seiman itu tidak bisa hilang karena disebabkan maksiat. Contoh lain, qitalul mu'min li akhihi maksiatun wa fiskun wa kufrun. Membunuh seorang mukmin, pembunuhan yang dilakukan seseorang kepada saudaranya, maksiat. Ini adalah sebuah maksiat. Wa fiskun adalah sebuah kefasikan. Wa kufrun adalah sebuah kekufuran. Lakinnahu la yukhriju minal millah. Karena akan tetapi dia tidak mengeluarkan seseorang tersebut dari agama Islam. Dalilnya adalah Allah wa ta'ala berfirman, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Jika seandainya ada dua kelompok minal mu'minin, dari siapa? Atau garis bawahi dari orang mukmin. Iqtatalu. Apa itu iqtatalu? Saling berperang. Namanya berperang itu kan bunuh-bunuhan. Nggak ada berperang mau tak tebas lehernya. Nah itu parodi itu. Namanya iqtatalu itu sudah saling bunuh-bunuhan. Bahkan sudah jatuh korbannya. Fa aslihu bainahuma. Maka damaikanlah di antara keduanya. Fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra. Kalau ternyata ada salah satu di antara keduanya 'alal ukhra, itu tetap ngeyel, baghat itu tetap ngeyel, tidak mau berdamai. Faqatilul lati tabghi hatta tafi. Maka seseorang boleh untuk memerangi seseorang yang ngeyel tadi hatta tafi'a ila amrillah, sampai kembali kepada aturan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Tabghi ini maksudnya misalnya ada sebuah pemimpin muslim
itu berkuasa secara de facto dan de jure. Artinya memang dia diangkat secara resmi. Kemudian dikudeta oleh sesama muslim. Maka kita harus mendamaikan di antara keduanya. Fa'in baghat ihdahuma 'alal ukhra. Maka kalau seandainya salah satu tetap ngeyel, siapa yang ngeyel? Di sini yang pemimpin yang sah atau yang ingin memberontak? Kalau yang memberontak tetap ngeyel, maka kita boleh memerangi. Artinya kalau ada pemimpin muslim dia dikudeta, maka sebagai rakyat itu berhak, bahkan diperintahkan untuk membela pemimpin tersebut selama pemimpin tersebut masih muslim. Seperti contohnya beberapa tahun yang lalu ada misalnya Erdogan itu kan mau dikudeta oleh siapa, Abdullah Güler atau siapa gitu. Intinya itulah. Dan dua-duanya masih muslim. Ya walaupun memang soya lah intinya. Tahu soya ya agak-agak lah dua-duanya. Tetap kita diperintahkan untuk membantu pemimpin yang sah. Fa'in fa'at aslihu bainahuma bil adl. Kalau seandainya orang tersebut itu mau kembali kepada aturan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, fa aslihu bainahuma bil adl, maka tetapkanlah, damaikan, hukumilah keduanya dengan cara yang adil. Fa aqsitu, dan adillah, innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai seseorang yang berlaku adil. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya seorang mukmin satu dengan yang lain itu bersaudara. Padahal tadi habis perang, habis saling gontok-gontokan, apalagi cuman berbeda pendapat, kemudian jotos-jotosan, masih muslim itu. Yang perang udah jatuh korban saja masih dikatakan muslim, apalagi yang cuman jotos-jotosan, pukul-pukulan, itu masih. Maka mereka al-mu'minuna ma'annahum iqtatalu ihwatun. Maka orang tersebut itu tetap dihukumi sebagai seorang mukmin walaupun mereka saling bunuh-membunuh. Wa ta'ifatu tsalitsah allati aslahat bainal muqtatilin ihwatun lahum. Begitu juga kelompok yang ketiga, orang ketiga yang ingin mendamaikan di antara dua kaum muslimin yang sedang berselisih, itu tetap dihukumi sebagai saudara mereka. Walihada qala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Maka sesungguhnya mukmin satu di antara mukmin yang lain itu adalah saudara. Maka hendaklah kalian saling islah, kalian saling berdamai. Idzan naqul, oleh karena itu kita katakan al-ukhuwatul imaniyatu la tantafi bil ma'asi wa in aduman. Maka hubungan keimanan seseorang, ikatan keimanan seseorang itu tidak bisa terputus walaupun orang tadi itu melakukan sebuah dosa yang sangat besar. Apa contohnya? Membunuh. Rasulullah SAW dalam hadis yang lain menyebutkan yang artinya jiwa seorang muslim itu lebih mulia dibanding Ka'bah dan dunia seisinya. Maka dunia seisinya termasuk di dalamnya adalah Ka'bah. Artinya dia membunuh seorang muslim itu sebuah pelanggaran yang sangat besar. Walaupun demikian dikatakan dia tetap saudara semuslim. La tantafi abadan illa bil kufri. Maka ikatan keimanan tersebut itu tidak bisa terputus kecuali dengan apa? Dengan dia kufur yang sharih. Dan istinbat dari ayat ini
Salah satu kufur yang soreh orang yang tidak mau melaksanakan sholat. Orang yang dia tahu sholat itu wajib, tapi dia tidak mau melaksanakannya, maka itu adalah salah satu bentuk kufur yang soreh, kufur yang jelas. Karena tidak ada satupun orang di muka bumi ini yang mengingkari akan kewajiban sholat. Bahkan anak kecil itu tahu akan kewajiban sholat. Wallahu ta'ala alam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan di sini? Silahkan. Sebelum nanti kita masuk di tentang hadis, kemudian tentang, ada juga yang mengatakan bahwasanya orang tersebut itu tidak dihukumi kafir, dia tetap dibunuh, tapi statusnya tidak kafir, statusnya muslim, orang yang orang meninggalkan sholat. Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan doatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.